Saudara, lalu seperti apa adu gagasan dan strategi dari masing-masing ketua tim ses yaitu Calon Tong dan juga Sahroni? Kita berbincangkan dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Ini kalau kita lihat menarik ya, karena masing-masing ketua tim sesnya ini punya background yang berbeda. Anda Ya, melihatnya seperti apa nih latar belakang ataupun latar belakang akhirnya memilih background yang berbeda baik pemilihan Calon Tong maupun Sahroni? kalau Sahroni mengapa dipilih sebagai ketua tim ses RK Suswono, saya kira mudah sekali ya buat kita untuk menebaknya. Pertama, Sahroni beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta. Tiga ya, yang mewakili Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Utara. Hmm. Jadi punya basis. Dan yang paling penting, Sahroni dikenal dekat dengan Anies Baswedan. Jangan lupa, Sahroni adalah ketua panitia perlombaan Formula E pada waktu Anies menjadi gubernur. Dan itu menjadi penting, terutama untuk memperebutkan hati pemilih anak Abah yang kecewa karena anak Abah gagal berlayar ya dalam Pilkada 2024. Dan terakhir, Sahroni adalah bendum Nasdem. Kita tahu Nasdem mendukung RK Suswono tetapi tidak mendapatkan posisi baik cagup atau cawagup. Jadi dengan menarik Sahroni diharapkan loyalitas dan komitmen Nasdem untuk all out membantu RK Suswono. Nah, yang Cak Lontong memang saya belum tahu persis ya apa alasan utamanya. Hmm. Alasan yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung bahwa Cak Lontong ini akan memberi semacam warna keriangan dalam kampanye Pramono Anung Rano Karno. Dan jangan lupa Cak Lontong ini sudah aktif berkampanye buat Ganjar dan Mahfud MD dalam Pilpres kemarin, sehingga secara ideologis tidak ada masalah sama sekali dengan PD Perjuangan. Oke, ini dua alasan ya yang tadi Anda bahas terkait dengan kenapa akhirnya dipilih Calon Tong maupun dari Sahroni. Yang menarik tadi ketika suara dari pendukung Anies Baswedan begitu, anak Abah begitu. Apakah ini juga masih ada potensi dari Pramono Rano? Karena kalau kita lihat Pramono Rano juga sempat punya kedekatan. Kalau kemarin kan sempat ada pertemuan tuh dengan Anies Baswedan. Iya, jadi kalau dari sisi ideologis dan demografi, Hmm. pemilih Anies Baswedan yang dikenal sebagai anak-anak Abah ini itu lebih dekat ke basis PKS, ya, basis RK Suswono. Karena kita tahu ya basis pemilih Anies itu umumnya berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yang notabene kalau dari sisi keislaman itu lebih konservatif, dan pilihan partainya umumnya adalah PKS, Hmm. partai-partai Islam yang lain. Nah, ini lebih dekat ke RK Suswono. Tetapi dari sisi politik ya hari ini itu anak-anak Abah terutama yang aktif di media sosial itu lebih terrepresentasikan oleh posisi ideologi PD Perjuangan yang sama-sama berada di luar pemerintahan dan sama-sama tanda kutip ya di luar dari radar atau galaksi kekuasaan. Nah, jadi tergantung Hmm. dari sisi mana kita melihatnya, apakah dari sisi ideologis ataukah dari sisi Oke. politis, itu tergantung aspirasi atau preferensi masing-masing. Heeh. Dan tadi kalau dijabarkan lebih banyak pendekatannya itu Sahroni begitu, dalam artian hal-hal yang akhirnya membuat kita kenapa akhirnya RK dan juga Suswono memilih Sahroni. Namun kalau kita melihat Calon Tong ini kan seperti yang disampaikan oleh Pramono begitu, ingin membentuk sebuah politik yang riang gembira begitu. Pesan yang Anda tangkap dari masa kampanye nanti dengan membawa Calon Tong yang merupakan seorang komika ini nanti akan seperti apa jika nanti bertarung begitu dengan Sahroni yang tadi seperti Anda sebutkan? Sebenarnya kalau ketua tim sukses itu tugas utamanya kan bukan vote getter ya. Mm-mm. Ketua tim sukses itu manajemen partai, termasuk juga memastikan sumber daya dan sekaligus kampanye itu berlangsung sangat pas dan tepat sasaran. Jadi urusannya lebih ke manajemen dan organisasi kampanye. Tetapi kalau misalnya ada ketua tim ses yang juga punya posisi sebagai vote getter, Mm-mm. itu bagus sebenarnya. Nah, sepertinya untuk Cak Lontong itu diposisikan sebagai vote getter. Mungkin ada orang lain di luar dari Cak Lontong
yang mengatur lalu lintas dan manajemen kampanye di Mas Pramono Rano Karno. Karena kita tahu Mas Pram kan relatif telat ya masuk dalam pertarungan. Jadi diperlukan nama yang relatif dikenal oleh publik dan nama itu adalah Calontong. Jadi menurut Anda ada man behind-nya lagi nih di balik tim ses dari Pramono dan juga Rano ini ya? Dugaan saya Cak Lontong tidak disibukkan dengan urusan manajemen kampanye. Jadi dia diposisikan sebagai penarik perhatian agar bisa mengatrol popularitas Mas Pram secara lebih cepat ya. Karena kita tahu waktunya tidak panjang untuk sampai tanggal 27 November, less than 3 months, dan karenanya perlu orang-orang yang dikenal oleh publik untuk kita mengerek elektabilitas Mas Pramono Anung. Meskipun tentu kita perlu buktikan ya, apakah itu punya dampak elektoral atau tidak. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya, karena kalau kita lihat terkenal oke lah, Calontong ini terkenal, tapi kalau untuk DKI Jakarta sendiri kan nama Sahroni ini kan juga tidak bisa dianggap sepele begitu. Iya betul, nama Sahroni tidak bisa dianggap sepele ya, karena kita tahu Sahroni terpilih beberapa kali sebagai anggota DPR, dan yang paling penting Sahroni itu punya kedekatan khusus dengan Anies Baswedan. Dan PR buat RK Suswono sekarang kan menarik perhatian pemilih Anies Baswedan. Nah sementara untuk Cak Lontong memang dia terkenal sebagai komika, tetapi kalau ditanya ya dalam survei-survei siapa artis atau aktor yang dianggap paling didengarkan oleh warga Jakarta, influencer gitu ya, itu yang paling tinggi Najwa Shihab sebenarnya, bukan Cak Lontong gitu. Jadi tapi lagi-lagi mungkin pertimbangan lain ya, karena Cak Lontong sangat dekat secara ideologis dengan PDI Perjuangan sehingga Mas Pram memilih beliau sebagai ketua tim ses. Kemudian pengaruhnya ke elektabilitas nanti Anda membacanya seperti apa? Karena kalau kita lihat ini dua background yang berbeda begitu, bisa dikatakan bertolak belakang, baik itu Cak Lontong dan juga Sahroni. Saya belum punya surveinya, Yasir, jadi saya tidak bisa mengatakan efek elektoralnya. Tetapi yang pasti yang paling utama sebenarnya bukan ketua tim sesnya, tetapi produk yang dijualnya, produk tanda kutip ya. Jadi sangat tergantung oleh satu masing-masing calon gubernur atau wakil gubernurnya masing-masing. Yang kedua adalah mesin partai pendukungnya, apakah mampu atau tidak ya bekerja secara maksimum untuk bisa menaikkan elektabilitas calonnya. Jadi dua itu yang paling utama. Kalau ketua tim ses selama ini sih efek elektoralnya tidak terlalu besar, menurut pengalaman sebelumnya. Nah, oke, terakhir nih, Anda membacanya akan seperti apa nanti pola kampanye ke depannya, baik dari Pramono Rano maupun RK Suswono ini? Nah ini kali pertama ya, dalam beberapa pilkada terakhir di Jakarta, kita tidak punya calon incumbent yang maju lagi. Berbeda dengan misalnya 2017, saat itu Anies Baswedan melawan incumbent Ahok. 2012 Joko Widodo melawan incumbent namanya Fauzi Bowo ya, dan dalam dua pemilu sebelumnya dua-duanya dua incumbent kalah, yang menang adalah newcomer challenger. Nah sekarang tidak ada ya, tidak ada satupun incumbent karena Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket untuk maju. Nah ini yang menyulitkan terutama buat masing-masing calon dalam memberikan diferensiasi dibanding dengan incumbent, karena tidak ada incumbent yang maju lagi. Nah, Ridwan Kamil tidak bisa disebut sebagai incumbent. Beliau tidak pernah menjadi gubernur di Jakarta, tetapi setidaknya dia dianggap mewakili dari arus kekuasaan yang sekarang sedang memerintah. Nah, pertanyaannya bagaimana ke depan? Nah, tentu saja sangat tergantung oleh satu kelompok programatik. Ini menunggu nih tawaran apa yang disampaikan oleh para calon. Nah, sejauh ini Yasir, itu tawaran-tawaran program yang disampaikan oleh ketiga calon itu sangat sporadis. Kita belum mendengar blueprint yang utuh, yang komprehensif. Memang ada pernyataan misalnya dari RK terkait dengan ketua RW masing-masing mendapatkan jatah 100 sampai 200 juta. Kemudian juga ada usulan program dari Mas Pram kepada ketua RT atau misalnya Dharma Kun dan seterusnya ya. Tetapi itu tidak kita lihat
Oke. baiknya secara menyeluruh dan bagaimana cara mewujudkannya. Nah, kita menunggu itu semua. Ya, kita menunggu ya, jangan sampai nanti ke depannya kampanye-kampanye itu bukan hanya harus, kita berharap ini jadinya adu gagasan ya, adu gagasan yang konkret dan tidak hanya menjual gimmick begitu ya. Kita nantikan bersama nanti dinamikanya akan seperti apa di Pilkada Jakarta. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas.